akan menemani kalian dalam diskusi kita yang sangat menarik tentang topik yang sangat relevan di dunia kerja saat ini, yaitu kecerdasan emosional dalam mencetak sumber daya yang unggul. Nah, seperti yang kita tahu, di tengah persaingan yang semakin ketat ini, kesuksesan di tempat kerja itu nggak cuma lagi ditentukan oleh kemampuan teknis atau intelektual saja, namun kecerdasan emosional juga telah menjadi faktor yang mendukung kinerja individu. Nah, hari ini kita bakal menelusuri nih bagaimana sih kecerdasan emosional itu membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk mari kita mulai talk show ini. Nah, kan kalau misalnya kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya guys. Jadi sekarang kita mau kenalan dulu nih sama para narasumber kita yang cantik dan ganteng ini. Yang pertama boleh dari sebelah sini. Hai, nama saya Mutiara Haryanti. Selanjutnya saya Adi Makayasa. Saya Abdul Jabar Albani. Perkenalkan, nama saya Nanda Muhammad Ali. Oke, sekarang kan kita udah kenal nih. Kita selanjutnya kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaannya. Nah, hari ini tuh kita punya 2 pertanyaan ya guys, yang bakal dijawab satu persatu oleh para narasumber kita ini. Nah, langsung nih ke pertanyaan pertama. Bagaimana peran kecerdasan emosional dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan produktif? Boleh nih kita mulai dari Mas Adi. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin teman rumah juga belum tahu nih kecerdasan emosional itu apa. Ya. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seorang untuk memahami, mengontrol dan menggunakan emosi dalam situasi tertentu gitu. Jadi emosi itu dalam kehidupan kita pasti ada ya, dimanapun kita berada, setiap saat, setiap menit, setiap detik itu pasti bakal ada. Keputusan dalam mengambil emosi keputusan itu mungkin dapat berpengaruh, efeknya negatif ya dalam keseharian kita. Jadi keputusan yang diambil itu harus berpikir, harus diambil dengan pemikiran yang matang-matang. Terus saya ngambil contohnya deh dari dunia kerja ini sesuai tema kita ya. Di belakangnya ada dunia kerja gitu mas. Ya. Betul. Oke. Saya berpengalaman di dunia kerja di F&B kurang lebih 5 sampai 6 tahun mas. Wah, lama banget ya. Mungkin dari situ saya ngambil contoh aja nih, kecerdasan emosional dari sosok pemimpin saya nih, supervisor saya. Selama 5 tahun itu saya juga kayak merasakan nih dari pemimpin saya, supervisor saya itu tentang emosional itu, tentang bagaimana menyikapi sesuatu hal yang berkesinambungan di dunia kerja. Contohnya dia tuh harus mempunyai rasa yang tegas, harus mempunyai rasa yang tanggung jawab, dan mempunyai rasa saling apa mas ya, kira-kira tuh lebih mengontrol deh dari ucapan, sikap dan lain-lain. Jadi impactnya itu ke krunya bakalan lebih baik lagi, contohnya berkembang. Jadi sikapnya kayak lebih terbuka, terus lebih berani menerima perintah dan resikonya itu pasti ada. Jadi mungkin gitu aja sih mas. Gitu aja ya. Iya. Oke, ini kita jadi nambah info lagi ya guys, tentang kayak dari pengalaman Mas Adi ini bagus banget ya guys. Terus next kita ke Mbak Muti yang paling cantik, boleh? Kalau menurut saya sih ya, pertama tuh harus membangun hubungan yang baik, yang dimana karyawan yang memiliki EQ tinggi dapat mudah mendukung oleh rekan kerjanya. Lalu juga ada meningkatkan kepentingan pemimpin, yang dimana pemimpin dengan kecerdasan emosional yang baik akan memberikan motivasi kepada tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Juga ada meningkatkan komitmen dan motivasi. Di sini contohnya seperti individu dengan EQ yang baik akan memberikan motivasi dan memberikan motivasi kepada orang lain. Udah, gitu sih, oke. Terima kasih Kak Muti. Next boleh Kak Alif. Oke, kalau menurut saya untuk tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Hadi sama Kak Muti itu udah cukup jelas. Jadi di sini saya akan ngasih contohnya. Kebetulan saya ada pengalaman bekerja di salah satu bidang ekspedisi. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka belanja online, nah saya ada di bagian distribusinya buat sampai ke teman-teman nanti. Jadi di bidang ekspedisi ini terdapat 5 bagian. Kebetulan saya ada di bagian yang tengah-tengah. Jadi dari 5 bagian ini tuh kita saling
berkolaborasi. Jadi dari divisi yang ke-1 ke divisi kedua dan seterusnya sampai akhirnya ke final itu di divisi yang kelima. Jadi untuk kecerdasan emosional yang mungkin bisa saya ambil dari pengalaman saya itu mungkin ini hal negatifnya ya. Jadi untuk supervisor saya, yaitu yang mungkin di dunia ekspedisi itu disebut korlap, dia tuh sangat minim untuk mengelola kecerdasan emosional, karena dia nggak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar buat bawah-bawahannya kalau misal bekerja nggak sesuai tuntutannya mereka. Jadi itu menurut saya hal yang nggak baik untuk keproduktifan di bidang saya ini. Dan kayak kolaborasinya, jadi untuk kayak misalnya kita dituntut nih di divisi ketiga buat lebih cepat, sedangkan dia tuh menimbulkan clash, menimbulkan masalah dari hal yang dia lakuin. Jadi nanti untuk divisi keempat dia tuh jadi kurang produktif karena kita ada hambatan oleh clash tersebut gitu. Oh, jadi itu hal yang pernah Mas sendiri alamin, hambatan dalam pekerjaannya ya? Betul. Oke, boleh yang terakhir? Kalau menurut saya ya, dalam lingkungan kerja itu pasti berperan penting kan kecerdasan emosional, dikarenakan yang namanya di lingkungan kerja kan pasti ada yang namanya konflik ya kan. Betul pasti. Nah, jadi orang yang memiliki EQ yang tinggi itu mereka tuh dapat mengontrol emosi mereka, dan mereka itu juga dapat mereka tuh dapat mampu mengelola emosi mereka dalam konflik tersebut. Jadi mereka tuh alih-alih memperkeruh suasana, mereka jadi lebih dapat untuk mempertenang gitulah pokoknya. Lalu juga kecerdasan emosional juga mampu untuk mengurangi stres dalam tekanan ya, kayak Mas Alif ceritain kan banyak tekanan tuh kan. Bener banget. Dalam pekerjaan kayak gitu ya. Jadi itu berperan penting banget buat kita untuk mengurangi stres kita gitu sih. Oke, udah nih kita terima jawaban dari pertanyaan pertama dari para narasumber kita. Next nih kita ke pertanyaan kedua ya. Di era digital dan teknologi yang terus berkembang ini, apakah kecerdasan emosional menjadi semakin penting dalam membentuk SDM yang unggul? Boleh sekarang dimulai dari Kak Alif. Oke, untuk di era digital ini ya, kepentingan soal kecerdasan emosional. Jadi menurut saya itu kecerdasan emosional itu harus diterapkan di manapun, maupun digital secara langsung atau dimanapun, kapanpun, pokoknya itu sangat penting. Kalau di era digital ini kenapa sangat penting? Mungkin saya akan mengambil ada banyak contoh, mungkin 3 contoh aja ya. Jadi kecerdasan emosional ini udah bisa mempengaruhi itu ke otak para remaja. Mungkin kita ambil dari game. Jadi anak-anak sekarang tuh kayak main game ini kecanduan itu, kecanduan dan Contohnya dia apa? bahkan nggak segan-segan ngeluarin kata-kata umpatan kalau dia kesel main Betul. game. Nggak baik tuh kayak gitu ya. Iya. Kita sering temuin kayak di kampus lagi nongkrong, coffee shop, Iya. di warkop gitu Mas ya. Ya benar. Betul ya. Nah selanjutnya itu mungkin kita ambil contoh dari mungkin kayak Mas Adi atau Mas Jabar pernah ikut nonton bola nih, nobar. Nobar. Mungkin kalau misal posisinya lagi nggak gol, hampir gol gitu, mungkin kesel lah, bisa marah-marah. Nah itu juga salah satu kecerdasan emosional yang nggak bisa dikontrol. Yang terakhir nih, mungkin yang saat ini cukup fatal dan banyak dialami oleh teman-teman, mungkin kayak judi online. Wah, itu sampai sekarang tuh masih belum tuh ya. Nah itu fatal banget. Bahkan untuk kayak influencer aja itu kayak mempromosikan yang namanya judi online itu tuh. Saya punya satu cerita teman saya yang kecanduan judi online. Bahaya juga ya berarti. Gimana ya, tuh? dampaknya. Dia itu sampai karena dia nggak bisa mengontrol kecerdasan emosional ya, dia tuh yang awalnya kayak mungkin punya beberapa harta benda gitu, itu bahkan dia korbanin untuk demi bermain judi online karena dia nggak bisa mengontrol. Berarti sudah kena ke mentalnya ya? Wah. Benar itu. Apa jangan-jangan Mas Jabar apa Mas Adi ini pernah main? Nggak pernah. Nggak pernah, jangan sampai ya. Pernah nih. Buat teman-teman juga jangan sampai, pokoknya jangan coba-coba yang namanya baik. judi online itu. Gitu ya. Jangan sampai. Bahaya banget itu. Dari itu aja sih mungkin yang bisa saya jelaskan contoh-contoh dari kecerdasan emosional pada era digital saat ini. Oke, contoh-contohnya sangat relate banget ya sama kehidupan sehari-hari kita. Oke, next kita beralih ke Kak Adi, boleh? Ya kalau dari saya ya mungkin kecerdasan emosional itu memang sangat berpengaruh ya di dunia kerja, di dunia digital. Karena teknologi itu nggak bakal ada habisnya nih Mas Mbak, soalnya nggak bakal ada habisnya, bakal berputar terus. Kalau kita nggak ngikutin nih, mungkin kita bakal ketinggalan depannya. Benar-benar. Nah, Bisa contohnya bersaing lagi, lah kita ya nanti. betul Mas. Contohnya lagi kayak di zaman sekarang
di dunia digital ya, kebanyakan yang non verbal nih. Betul. Kita sering lihat di teks, di layar, di email, itu kan tanpa ada Interaksi interaksi langsung, terus juga kebanyakan pakai emoticon gitu. Iya, bener. Nah, emoticon itu juga kadang kalau kita nggak punya rasa ekspresif. terus yang apa namanya, yang tadi Mas sampaikan, Kecerdasan kecerdasan emosional. emosional itu kita tidak akan bisa mengerti nih. Iya. Misalkan Mbak ngomong begini, Iya. cuma kan dalam artian Mbak tuh nggak kayak gitu. Mm-mm. Itu yang kadang disalahartikan. Ya beda persepsi lah, Betul. karena ini cuman kita nggak bertatap secara langsung. Betul. Iya. Apalagi tuh kayak dunia kerja tuh kurang pakai emot lah, atau salah yang begini tuh. Iya. Ada tuh teman Iya. saya tuh, Mbak. Dibilang nggak sopan Dibilang nggak nih. sopan itu. Iya. Betul banget. Itu teman saya begitu tuh. Makanya ada plus minusnya sih Mas Mbak. Ya buat di rumah juga tuh mungkin jadi pelajaran ya. Iya. Mungkin segitu sih Mbak. Jangan kalau misalnya ketawa, jangan pakai emot nangis ya guys, nanti salah persepsi. Betul. Oke, next boleh nih ke Mbak Muti. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, ya semakin penting ya, karena dengan adanya mengelola perubahan emosional ini dan fokus pada tujuan jangka panjang ya. Di sini terus teknologi juga harus berkembang, lalu juga serta dalam menghadapi tantangan timbul dalam lingkungan kerja yang dinamis dan tidak penuh kepastian. Gitu aja sih, Mbak. Oh, gitu aja. Terima kasih, Mbak. Yang terakhir nih, Kak Jabar, boleh? Kalau buat saya ya penting ya, karena EQ itu memungkinkan seseorang untuk untuk memahami dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka berdasarkan emosi dan reaksi mereka. Jadi menghasilkan hubungan yang lebih solid dan lebih efektif. Ya, gitu. Udah, gitu aja ya. Oke, pertanyaannya sekarang udah habis nih. Guys, nggak kerasa banget nih ya, kita sekarang udah di penghujung acara nih. Diskusi ini tuh udah nambahin pengetahuan dan wawasan juga yang luas bagi kita, untuk teman yang menonton di rumah. Terima kasih banyak juga kepada para narasumber sudah meluangkan waktunya. Makasih ya. Makasih, kita jadi tambah wawasan baru nih. Terus untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa stay produktif, stay positif, dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.